Bapak Ibu, sambil kita menunggu PowerPoint, saya mau cerita tentang pilar, saudara. Saya kaget, saudara. Satu hari lagi saya ulang tahun, tiba-tiba ada diskon, saudara ya, untuk yang ulang tahun bulan Februari. Saya bilang, Pak Ferry, ya Pak Ferry ini ulang tahun. Saya kan tanggal 25 Februari, tapi KTP saya tanggal 5 Maret, saudara. Jadi nggak bisa kalau bulan Februari nggak dapat diskon, baru bulan Maret. Saya bilang, Pak Ferry dong. Ternyata Pak Ferry sama, saudara. Tanggal 23 Februari lahirnya, tapi KTP-nya 23 Maret. Saya bilang, waduh, kemarin saya kaget lagi. Pak Yusak itu lahir 12, KTP 11 Maret. 10 Maret. Beda juga, saudara. Beda 2 hari. Saya cek lah, Piroy kamu gimana? Saya lahir tahun 83, KTP 84. Ya, jadi kalau mau jadi pilar, KTP saudara harus dirubah. Enggak, itu bercanda ya saudara ya. Oke, saya mau, karena waktu sudah jam 5:10, saya mungkin cuma satu slide saja. Tapi saya mau ceritakan dulu ini saudara, ada pernyataan Tuhan ya. Tadi pada waktu kita menyanyi I Bless Your Name, lalu Miracle Worker, ada yang melihat Pak Yusak itu datang pakai jubah hineni, jubah putih berbulu domba, lihatnya ya. Di depan mesbah batu ini yang berubah menjadi ukupan. Dan dengan kedua tangan seperti memberkati ukupan, dan di atasnya ada bola dunia, ada asap emas yang keluar dari ukupan naik ke atas, lalu dari bawah ukupan itu keluar aliran-aliran emas yang mengalir dan mencengkram seperti bola dunia, saudara. Jadi walaupun saudara mungkin beberapa sudah sangat ngantuk, tapi kita jangan kehilangan the best yang Tuhan sediakan. Amin. Kalau perlu saya belajar begini. Saya kalau ngajar kuliah pun sama. Kalau saudara ngantuk, ke toilet cuci muka, balik lagi. Amin. Jangan malu saudara ya, jangan malu. Nah, penglihatan kedua ini dari Papua saudara ya. Di momen yang sama, penglihatan mesbah pagi Paniai Papua Tengah. Saya melihat pilar besar tinggi menjulang ke langit, warnanya seperti emas tua dan seperti tembaga. Dikelilingi oleh pilar-pilar yang lebih kecil tetapi warnanya putih. Tetapi ya, ada beberapa bagian pilar kecil itu yang mulai koyak, keropos dan runtuh karena di luar sana ada kegelapan. Saya mengerti saudara, kenapa tadi Tuhan tiba-tiba bermanuver memberikan aliran-aliran emas. Karena di luar banyak kegelapan saudara. Kita perlu izinkan Tuhan membentuk dan memproses hidup kita. Oke. Perfect in beauty. Saya juga nggak tahu mau khotbah apa saudara ya. Ini masih dimasak terus. Sempurna dalam keindahan. Saya mau tanya sama saudara. Yang perfect in beauty itu siapa? Saudara atau Tuhan? Saudara terjebak kan? Tuhan atau saudara? Tuhan. Ya. Sebenarnya jawabannya ya, Tuhan di dalam saudara. Ya, oke, next. Ya. Wah, ini agak kepotong ya. Yang Maha Perkasa, Elohim, Yahweh, dimulai dengan 3 nama di situ saudara. Yang Maha Perkasa, Elohim, Yahweh berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Ini saudara, kita perlu mengunyah ini sebenarnya. Saya masih terus bilang ini keren banget. Yang Maha Perkasa, El Elyon, El Gibor, El Shaddai, Elohim Sang Pencipta, Yahweh pemegang perjanjian, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenam, artinya seluruh bumi. Katanya dari Sion. Ini firman Tuhan, saudara. Dari Sion. Yang apa? Yang sempurna dalam keindahan siapa? Sion. Kalau kita terapkan Mahanaim. Kalau kita terapkan Bahtera. Tapi jangan kita yang ngomong. Nanti saya tunjukkan ayat setelah ini. Kalau kita yang ngomong, itu kata nenek berbahaya. Ya. Yang ngomong siapa? Yang Maha Perkasa. Elohim. Yahweh.
Tuhan ngomong kepada seluruh bumi dari Sion yang sempurna dalam keindahan, perfect in beauty. Apa katanya? Tuhan tampil bersinar. Dari mana? Dari Mahanaim. Dari mana? Dari Indonesia. Saya sejujurnya mungkin kita sudah dengar ya, kita harus menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, surga menyentuh bumi. Saya nggak tahu, udah jutaan kali menurut saya digemakan. Mungkin beberapa dari kita tidak punya iman kok. Kayak susah nih nyatu-nyatu dengan Tuhan. Pagi hari ini jiwa saya dan tubuh saya sudah nggak nyatu kok. Tubuh saya di sini, pikiran saya sudah melayang-layang kemana gitu. Tapi saya berkata, yang maha perkasa, Elohim sang pencipta, dan Yahweh yang pegang perjanjian, berfirman. Itu penting saudara. Dan memanggil bumi, dan Tuhan berkata, bumi-bumi sini. Hai bangsa-bangsa sini. Ini keputusanku. Dari Sion, dari Mahanaim, dari Indonesia. Enggak peduli saudara percaya apa enggak percaya. Tidak peduli engkau siap dan tidak siap. Saya selalu bilang begini, kalau saudara ketemu saya, ibuin ketemu saya dulu, saudara enggak percayalah saya jadi seperti ini. Gak akan percaya. Nah ibuin ya kok, apalagi saudara. Tapi sekali lagi, yang maha perkasa, bilang kiri kanan, yang maha perkasa, Elohim, Yahweh, berfirman dan memanggil bumi. Seluruh bumi dipanggil dari terbitnya matahari sampai terbenam. Apa katanya? Dari Mahanaim, dari hidupmu yang sempurna dalam keindahan, Tuhan tampil bersinar. Wow, inilah perfect in beauty saudara. Kenapa ibu selalu bilang kita nih sebenarnya kuncinya seberapa kita bisa menyatu dengan Tuhan kok. Betul gak? Itu makanya ketika beliau berkata kita ini harus makin menyatu dengan Tuhan, dengan anggur manis, dengan korban, dengan diletakkan, tujuannya satu. Tuhan itu ingin menyatu sama kita. Karena ketika dia ada di dalam kita, memanifestasikan dirinya, maka perfect in beauty itu otomatis. Amin, amin, bisa nangkap, sudah semangat? Ini the best saudara, ini the best. Lanjut. Siapa yang siap lanjut? Kalau enggak kita langsung doa aja. Oke, next. Saya cuma ini aja. Ini saudara, sorry saya pakai bahasa aslinya karena waktu saya jumpai, wow saya bilang Tuhan. Ya, makanya saya bilang tadi jangan terjebak. Tuhan apa kita? Enggak, dua-duanya ternyata saudara. Ya, karena Tuhan itu mau memanifestasikan dirinya di muka bumi itu lewat manusia. Nah, kata sempurna itu kata miklal, artinya lengkap, komplit, sempurna. Ya, kata indah itu susah bacanya, yipi. Ya nggak tahu lah pokoknya. Indah, cantik itu dari akar kata yapa. Nah, waktu tadi berkata Tuhan bersinar, itu pakai kata yapa. Jadi yang cantik, Sion yang cantik, yang beauty itu yapa. Tuhan yang bersinar, yapa. Jadi keindahan Sion karena ada Tuhan yang tampil bersinar. Keindahan saudara karena ada Tuhan yang bersinar di dalam saudara. Indonesia rumah keintimannya kalau Tuhan ada di Indonesia. Loh Mahanaim itu gak ada apa-apanya saudara. Kumpulan penyamun, pecundang, tapi ada Tuhan bersinar. Orang mau ngomong apa terserah Tuhan. Elohim, Yahweh berfirman, Mahanaim, puncak keindahan. Asik. Bagian saudara sepakat aja. Tekad bulatkan hati. Saudara gak ketemu, saya ketemu Bu Iin waktu masih langsing saudara. Dan sakti. Saya gak tahu kejadiannya tapi ibu itu ketabrak mobil ya Bu, masih ingat ya. Terus sorenya wisuda. Besok apa sorenya saya lupa. Itu bengkak saudara. Besokannya. Kita doa bareng-bareng, pokoknya kempes. Gak masuk, besokannya udah pakai sepatu pantofel saudara. Nah, itu hak tinggi, itu puncak keindahan. Baru kecil. Loh. Itu baru kecil saudara. Saudara bisa bayangkan gak ya? Itu berapa puluh tahun yang lalu Bu? 30 ya, 40. Itu kecil. Nah Pak Yusak itu gudang mujizat. Gudang. Nah kalau ini dimultiplikasi, tadi Pak Daniel berkata 70 ya. Itu puncak keindahan.
Makanya budaya itu penting, saudara. Budaya itu penting. Kita harus membangun budaya kerajaan surga. Itu harus termanifestasi di bumi. Oke, next ya. Kalau kita yang ngomong itu berbahaya, saudara. Ini yang ngomong itu Lucifer, ya. Tirus itu lambang Lucifer. Anak manusia, ratapkanlah. Itu nyanyian kematian tentang Tirus. Katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu gerbang laut, pedagang bangsa-bangsa di banyak pantai. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu berkata Tirus, aku sempurna dalam keindahan. I am perfect in beauty. Saudara, kita enggak perfect in beauty. Tapi ketika Tuhan di dalam kita termanifestasi, pikiran perasaan Kristus termanifestasi, tubuh saudara diperbaharui dari hari ke hari, saudara, kita akan perfect in beauty. Tinggal bulatkan ayat, buat saya ya ayat yang tadi itu ya. Ini Tuhan kok keren banget sih. Elohim, Yahweh, kurang apa saudara? Berfirman dan memanggil bumi. Nonton ya satu hari Ibu In langsing misalnya. Ibu In cuma angkat tangan orang rebah. Saudara juga. Amin. Saudara kurang amin. Kayak begini. Harus kayak biangnya saudara. Kecil ya. Ibu In mau pindah. Kemana nggak usah perlu visa. Ya nggak perlu visa kan Bu? Ya. Nggak perlu tiket. Nggak merem pindah. Kalau sekarang kan merem masuk surga gitu kan. Merem pindah Papua gitu ya kan. Amin. Bukan cuma pindah jiwanya, dengan tubuhnya pindah dan khotbah di sana balik lagi. Oh ya, amin. Saya sepakat. Oke, jadi jangan kita yang ngomong. Biarkan Elohim, Yahweh yang berfirman dari Mahanaim. Dari Indonesia, puncak keindahan. Amin. Mungkin itu perlu jadi ayat hafalan, mungkin. Menurut saya ya. Keren. Next, cepat. Nanti kenapa saya mau baca ini? Nanti saudara ada satu ayat ya yang menunjukkan ini belum apa-apa ternyata saudara. Ini belum apa. Wajah Musa cemerlang itu kata Tuhan belum apa-apa. Nanti kayak apa saya nggak tahu. Yang jelas perfect in beauty. Gimana caranya? Nggak tahu. Yang penting Elohim, Yahweh berfirman. Mazmur 50 ayat 1 dan 2. Ada iman pagi hari ini? Wah saya senang loh saudara. Kayaknya 1 jam lagi juga masih kuat ini. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit. Saya tuh sering ngomong ke Tuhan, zaman dulu aja keren loh Tuhan. Mesbah ini api turun, kebakar. Sekarang kok memble gitu sepertinya. Pakai efek. Lebih gampang pakai glitter gitu ya. Tadi saya coba lagi anak-anak rock. Tuhan tolonglah, dulu di Yerusalem tuh emas sampai ke kumis-kumis saya loh saudara. Masa sekarang gak bisa turun gitu. Belum. Oh iya, sampai jidat. Rambut saya emas semua saudara. Hari itu. Ya. Mari punya ekspektasi. Yang lebih tepat punya ekspektasi. Bukan karena saudara hebat. Tetapi karena terus Elohim, terus Yahweh. Mari hati kita ini harus seirama sama Tuhan. Memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan. Imam aja gak bisa masuk. Kalau di tempat kita sendal aja hilang. Lo imam aja gak bisa masuk loh. Ini sendal hilang. Di tengah hadirat Tuhan yang kencang. Ada yang perfect in beauty itu harus terjadi dengan sangat kuat. Sejujurnya saya tuh gak tahu mau khotbah apa. Saya cuma kumpulin ayat aja. Saya bilang sama teman-teman, kita bermanuver aja, kita nggak tahu para panggilan pendahulu ini ngapain. Karena apa? Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Next, cepat ya. Nih, Hagai 2:9. Bait suci ini akan berakhir
jauh lebih baik daripada awalnya. Memang sebuah awal yang mulia, awalnya glorious. Namun sebuah akhir yang more glorious. Kenapa? Suatu tempat di mana dikatakan, perhatikan, aku akan memberikan keutuhan dan kekudusan. Loh, dibuat utuh itu kadang-kadang dibanting-banting. Kita ini seringkali, saya punya gitar. Pokoknya siapapun yang pinjam gitar saya tidak boleh nyanyi lagu dunia. Saya menguduskan gitar saya. Tapi banyak orang tidak ngudusin hatinya, tidak ngudusin pikirannya. Tapi Tuhan janji, kalau hari-hari ini ke depan kita akan mulai diproses, karena Tuhan akan memberikan keutuhan. Mungkin pikiranmu gak utuh, mentalmu gak utuh, hatimu gak utuh. Siapkan diri kita masing-masing. Tuhan akan memberikan keutuhan. Wholeness, complete. Karena kata indah juga artinya apa tadi? Makal, complete, utuh. Tuhan akan memberikan apa? Halo, bangun. Bilang, Tuhan, terutama yang matanya udah 2 watt, Tuhan akan memberikan keutuhan. Supaya jiwamu utuh, jangan kemana-mana. Dan yang kedua, Tuhan akan memberikan ya, kekudusannya jangan model perjanjian lama, nggak boleh sentuh ini, nggak boleh sentuh itu, bukan. Tapi seberapa hidup kita ini, seperti tadi khotbahnya Seroy, tepat di hadapan Tuhan, diletakkan buat Tuhan. Itu day by day. Saya suka ke toilet pria, pasti nggak ke toilet wanita ya, nanti pada ngejerit. Nah, satu hari di airport, mungkin agak ngantuk, saya masuk, kan sepi kan, udah jam 2 pagi gitu, saya pipis. Ada orang datang, ini toilet perempuan apa laki-laki? Saya bilang laki-laki, saya bilang. Taunya toilet perempuan, saudara. Saya bilang, oh maaf saudara ya. Saya suka ke toilet situ, ada tulisan-tulisan. Sambil pembuangan saya baca, saudara ya. Tuhan akan terus memberikan hasratnya dalam hatimu. Ikut Tuhan itu enggak tahunan, enggak bulanan, enggak harian, tapi setiap saat. Sambil pipis menghafal ayat. Itu budaya keren, saudara. Saya enggak tahu di perempuan juga ada, setahu saya ya. Tapi rada susah mungkin ya, kan perempuan enggak berdiri kalau pipis. Yang pipis berdiri itu guru kencing berdiri. Biar saudara nggak ngantuk ya. Murid kencing berlari gimana caranya itu. Ya, banyak peribahasa aneh ya. Oke, poinnya saudara, Hagai 2 ayat 9. Kita ada di momen yang lebih glorious. Mari bangun ekspektasimu. Saya ini belajar begini, menurut saya ini bukan bermain pikiran, tapi satu hari saya memutuskan begini. Lucky, kamu ini pemimpin. Bayangkan dirimu sebagai pemimpin, bertindaklah sebagai pemimpin. Kalau orang datang jangan bilang terserah. Tapi putuskan sesuatu dan bertanggung jawab. Itu saya harus memutuskan hati dan pikiran saya. Mari putuskan, kita ada di masa yang more glorious. Oke, next. Dikit tenang ya saudara ya. Ini 2 Korintus, ini ceritanya tentang Musa. Kalau saudara baca konteksnya, kemuliaan Musa itu begitu cemerlang, orang Israel nggak tahan, saudara. Tapi ayatnya bilang begini, faktanya kemuliaan yang pertama itu tidaklah mulia sama sekali. Yang ngomong Paulus ya, lewat Paulus ya. Tidak mulia sama sekali, padahal saya terkagum-kagum, saudara. Tapi Tuhan berkata itu tidak mulia sama sekali jika dibandingkan dengan kemuliaan yang luar biasa dari the new way yang Yesus berikan. Karena dia tinggal lewat rohnya di dalam hati kita. Saudara, saya masih terus belajar sih. Saudara bayangkan saja dirimu, Roh Kudus ada di mana? Pertanyaannya ada dalam kita ya. Pertanyaannya, mana manifestasinya? Betul gak? Loh, kalau saya jalan sama Bu In aja, beres kok semua di Mahanaim. Apalagi Roh Kudus di dalam kita. Ini sesuatu yang something wrong with us. Dengan kita. Kita mungkin tidak izinkan Roh Kudus membuat kita utuh, menguduskan kita, sehingga dia bisa bermanifestasi dengan apapun dari hidup kita. Halo. Lanjut aja lah ya, udah siang, udah jam hampir 5:30.
Jadi kita semua yang telah membuka tabir itu, seringkali ada banyak selubung-selubung yang perlu kita koyakan dalam hidup kita. Ketika tabir demi tabir di jiwa kita, di hidup kita dikoyakan, kita mulai melihat dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan yang adalah roh menjadikan kita semakin serupa dengan Dia ketika kita diubahkan menjadi gambar kemuliaannya. Roh yang di dalam kita itu akan bawa kita hari-hari ini. Siapkan diri kita masing-masing. Karena buat saya ketika Tuhan berkata Elohim, Yahweh berfirman. Bagian kita Tuhan, mari rekayasa. Mari paksa, mari mampukan. Sampai perfect in beauty, itu nyata di hidup kita. Nyata di Mahanaim, nyata di Bahtera. Saya tahu masih jauh, gak apa-apa. Tapi kita akan terus jalani, kita akan terus teriak, kita akan terus deklarasi. Sampai kita menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, next. Kayaknya habis ya, kayaknya habis. Oke, saudara sebagai penutup kita akan sama-sama. Masih ada ya? Satu lagi seingat saya. Satu lagi. Deklarasi bukan ini terakhir. Kita mau sama-sama berdiri dan kita mau sungguh memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Semua yang 6 panggilan dan anak-anak muda sudah lakukan, kita mau bawa ke hadapan Tuhan, ya. Kita mau sungguh-sungguh berkata, kita akan one voice dengan Tuhan. Ya, kita akan satu suara dengan surga dan bumi. Angkat. Oh ya lupa. Ya, nanti terakhir ya, Bu. Terakhir ya. Ya. Mau makan kue dulu katanya. Makan kue dulu. Ya. Oh ya. Ya udah. Nanti kita tutup. Kita makan kue dulu ya. Supaya yang bersinar, yang harum, yang indah. Saudara, saya ini didoakan, salah satunya adalah, saya belum dengarkan lagi, saya belum pelajari. Setiap makanan profetik, ketika kita makan dengan pengertian, itu akan mengerjakan yang ilahi dalam hidup kita. Saudara bayangkan, saya aja udah gak hafal ada berapa banyak kue yang saya sudah dimasukkan di dalam diri saya. Saudara harus ngerti begini ya, kalau saudara pelepasan seseorang, dia pernah minum apapun, keluar loh. Ada. Itu di dunia gelap sana. Apalagi yang ilahi ini. Apalagi setiap perjamuan yang kita makan. Itu akan mengerjakan yang ilahi. So, jangan makan dengan sembarangan, saudara ya. Sebelum kita doa, kita angkat dulu kuenya. Tuhan terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur. Demi namamu Elohim, Yahweh, Engkau yang berfirman, kami ini puncak keindahan. Karena Engkau bersinar melalui kami. Biarkan sinar, keharuman, keindahan. Mari Tuhan buat kami utuh. Buat kami kudus, kerjakan karena Engkau yang memberikannya Tuhan. It is given, Engkau memberikannya kepada kami. Kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan Piro jelaskan apa yang kita akan lakukan.